Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam mencari ilmu. Amin. Oke, sebelum memasuki materi, baiknya kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis dan buku ya. Simak videonya dengan seksama dan jangan lupa juga untuk membuat rangkuman di buku catatan. Untuk pembelajaran IPS kali ini, kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Oke, langsung saja masuk ke potensi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sebuah bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Potensi sumber daya alam Indonesia dapat dilihat dalam beragam bentuk: air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasan kali ini akan dibatasi pada sumber daya berupa hutan dan bahan tambang. Yang pertama ada potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kayu keruing, meranti, agatis yang dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Yang ketiga, rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang keempat, ada kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir, kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Bahkan, data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan mencapai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Bahkan beberapa di antaranya sudah dianggap punah. Jika hal ini terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang hutan kita akan habis. Padahal hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan ke danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada